Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, untuk kami mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati kami Bapa, anugerahkan kami roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkannya dengan tema bersahabat dengan dunia berarti bermusuhan dengan Allah. Sekali lagi, bersahabat dengan dunia berarti bermusuhan dengan Allah. Saudara-saudara, sebelum lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini untuk kita dengar renungkan, saya akan menyanyikan NKB 167 bait pertama. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara-saudara, kiranya melalui tema firman Tuhan dan sekaligus lagu dari NKB 167 bait pertama ini dapat mengingatkan sekaligus menyadarkan kita untuk hidup ini kita arahkan kepada siapa, bersahabat dengan siapakah kita hari ini, terlebih di dalam kita memasuki, mengarungi tahun 2024. Kebenaran firman Tuhan jelas bahwa apabila kita bersahabat dengan dunia ini, jelas bahwa berarti kita bermusuhan dengan Allah. Kenapa begitu keras akan kebenaran firman Tuhan ini? Sesungguhnya ini tidak masalah apabila kita bersahabat dengan banyak orang, bersahabat dengan dunia ini. Ada satu peribahasa, apakah itu peribahasa atau slogan, seringkali bahkan saya sendiri selalu menyampaikan kepada anak-anak katekisasi reguler. Misalnya saya selalu bilang, satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat terlalu sedikit. Artinya, kalau hidup kita ini, persahabatan kita adalah persahabatan yang positif, dalam arti mensupport, mendukung, membangun satu sama yang lain, itu pasti sesuatu yang baik, yang diinginkan oleh banyak orang. Tetapi kalau kemudian persahabatan kita dengan dunia, dengan orang hanya untuk kita diuntungkan, apalagi kalau hanya untuk mengabaikan, melupakan Tuhan, menomorduakan Tuhan, maka itu yang salah dalam hal ini. Bahwa kalau kemudian persahabatan dengan dunia membuat kita lupa dengan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Dia, tidak lagi menaruh pengharapan kepada Dia, maka itulah yang menjadi persoalan. Seperti kebenaran firman Tuhan pada ibadah Minggu 31 Desember yang lalu 2023,
bahwa firman Tuhan menyapa umat. Kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Persoalan di sana ialah bahwa mereka telah ditebus oleh Tuhan, telah diangkat sebagai anak-anak Allah, sekaligus pewaris akan kerajaan Allah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mereka terpikat untuk kembali kepada kehidupan lama mereka sebagai hamba. Mereka masih menjadikan dirinya sebagai hamba, padahal sesungguhnya mereka sudah anak Allah. Saudara-saudara, bukan berarti sebenarnya kalau kita melihat bahwa bersahabat itu tidak baik. Sangat baik sekali. Bahkan kalau kita melihat slogan peribahasa tadi, ya, satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat terlalu sedikit. Artinya bahwa kita sesungguhnya dari satu sisi harus bersahabat dengan banyak orang. Namun tema firman Tuhan yang menyapa kita ini, bagaimana kita sungguh-sungguh bersahabat dengan Dia yang adalah sahabat sejati kita, tiada lain yaitu Tuhan Yesus. Boleh saja, silahkan, tidak masalah. Kita bersahabat dengan dunia, bersahabat dengan banyak orang. Yang penting positif, bukan untuk kita mencari keuntungan semata, bukan untuk kita menomorduakan Tuhan, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh dalam kehidupan beriman kita menjadikan Dia sebagai sahabat sejati kita. Lalu kemudian itu terlihat bagaimana kita juga kemudian bersahabat dengan banyak orang untuk saling mendukung, mendoakan supaya bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan tentunya. Jangan sampai persahabatan kita dengan dunia ini, persahabatan kita dengan banyak orang membuat kita sekali lagi lupa kepada sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, kiranya ini menjadi kekuatan pedoman di dalam kita menjalani kehidupan di tahun 2024 yang tentu adalah tahun anugerah Tuhan. Biarlah damai sejahteranya, sukacita Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah sungguh kami menomorsatukan Engkau sebagai sahabat sejati kami. Kami sadar bahwa manusia akan mengecewakan kami, dunia akan mengecewakan, tetapi Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Engkau adalah sahabat sejati, bahkan sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk keselamatan kami. Allah Bapa di sorga, sertai lindungi kami di hari ini dalam berbagai tugas aktivitas, dan biarlah tahun 2024 sungguh menjadi tahun yang penuh berkat bagi kami jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, tolonglah kami yang berbeban berat, legakanlah kami yang sakit, yang lemah, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, dan apa yang menjadi kerinduan hati kami, berkenan Tuhan mengabulkannya, sehingga kami boleh merasakan sukacita, bagaimana pertolongan dan berkat Tuhan menyertai kami. Dan ajar kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.